Nah, Tadi mulai. Silakan Pak, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu. Yang Selamat saya pagi, hormati, Pak. ya yang saya hormati, Bu dosen pembimbing. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Amma ba'du. Langsung saja kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang kegiatan belajar 4, yaitu tentang penyusunan alur tujuan pembelajaran. Baiklah, mari kita buka persentase pada hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita presentasikan mendapatkan manfaat, baik kita terusnya. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kami dari kelompok 4, yaitu Ibu Eva Siti Nurlaila, Nur Halimah, Pak Abdullah, dan Ade Saifullah, izinkan kami untuk mempresentasikan tugas KB4 ini. Yang pertama yaitu tentang konsep alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran atau yang disingkat dengan ATP merupakan rangkaian beberapa tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis dalam setiap fase. Disusun untuk memberikan informasi kepada guru dan peserta didik tentang urutan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan dari mulai awal sampai akhir pada setiap fase yang merujuk pada setiap capaian pembelajaran. Nah, ini yang pertama yaitu konsep alur tujuan pembelajaran. Nah, berikut penyusunan alur tujuan pembelajaran. Itu yang pertama itu dari menganalisis capaian pembelajaran, kemudian merumuskan tujuan pembelajaran, dilanjutkan dengan menyusun alur tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada jenjang fase berdasarkan kelas dan jenjang madrasah atau sekolah. Fase-fasenya ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama yaitu fase pondasi. Nah, fase pondasi ini dipergunakan untuk prasekolah, RA, BA atau TK, Raudatul Atfal, ya TK. Nah, ini TK ini fasenya itu fase pondasi. Nah, kemudian yang kedua fase A. Fase A ini untuk kelas 1 dan kelas 2 MI atau SD. Kemudian selanjutnya fase B. Fase B ini untuk kelas 3 dan kelas 4 MI atau SD. Dan yang selanjutnya fase C. Nah, fase C ini digunakan untuk kelas 5 dan kelas 6 SD atau MI. Nah, fase D yaitu untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Ini tingkat SLTP ya Bapak Ibu ya. Kemudian fase E yaitu kelas 10. Kelas 10 MA, MAK, SMA, SMK, SLTA ini. Dan yang terakhir fase F. Fase F ini kelas 11 dan 12 MA, MAK, SMA, dan SMK. Nah, ini di tingkat SLTA ini ada 2 fase, fase E dan fase F. Nah, selanjutnya tentang prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Ini ada 4 prinsip. Yang pertama yaitu esensial. Nah, esensial di sini yaitu alur tujuan pembelajaran memiliki prinsip esensial yang memiliki arti bahwa pada setiap tujuan pembelajaran terdapat penjabaran konsep, keterampilan, dan konten inti yang diperlukan untuk mencapai capaian pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu berkesinambungan.
Alur tujuan pembelajaran disusun secara berkesinambungan merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh guru. Nah, ini harus dilakukan oleh guru. Kenapa? Karena hal ini dimaksudkan agar materi-materi yang diajarkan oleh guru pada peserta didik merupakan rangkaian materi yang saling terkait satu sama lainnya. Jadi ini alur tujuan pembelajaran di sini harus ada berkesinambungan dan saling berkaitan satu sama lainnya. Yang ketiga yaitu kontekstual. Prinsip kontekstual dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran merupakan relevansi alur dengan karakteristik dan perkembangan peserta didik. Selain itu juga, alur tujuan pembelajaran dapat disesuaikan dengan waktu, situasi, dan kondisi yang sedang terjadi. Kemudian yang terakhir yaitu prinsip sederhana. Alur tujuan pembelajaran disusun secara sederhana untuk memudahkan guru dan peserta didik dalam melaksanakan urutan pembelajaran. Nah, demikian dari saya. Mungkin dilanjutkan oleh teman-teman. Silakan Bapak Ibu. Siapa dulu? Ya, baiklah. Pak Abdullah Ya, atau siap. Bu Eva atau Bu Nur? Oh, Pak Abdullah. Ya, silakan Pak Abdullah. Dilanjutkan. Lanjutkan. Yang selanjutnya, yang ketiga dari materi alur tujuan pembelajaran yaitu kriteria alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, alur tujuan pembelajaran menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai secara utuh dalam satu fase. Yang kedua, alur tujuan pembelajaran menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang linier dari awal hingga akhir fase. Yang selanjutnya, yang ketiga, alur tujuan pembelajaran pada keseluruhan fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang menggambarkan tahapan perkembangan kompetensi antar fase dan jenjang. Nah, selanjutnya yang keempat, metode alur tujuan pembelajaran. Yang A, metode konkret ke abstrak. Maksudnya adalah tujuan pembelajaran ini diurutkan dari konten yang konkret dan berwujud ke konten yang lebih abstrak atau simbolis. Tujuan pembelajaran dipetakan ke dalam dua bagian besar, yakni tujuan pembelajaran yang bersifat konten dan abstrak. Nah, di sini contohnya yang ke konten ke abstrak. Pertama, menulis surat-surat pendek pilihan. Contohnya Quran surat Al-Bayyinah. Kemudian melafalkan dan menghafalkan surat-surat pendek atau pilihan. Di sini contohnya menghafal dan melafalkan Quran surat Al-Bayyinah. Yang selanjutnya menganalisis arti dan kandungan surat-surat pendek atau pilihan, yaitu Quran surat Al-Bayyinah, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini contoh metode konkret ke abstrak. Lanjut. Yang kedua, metode deduktif. Metode deduktif adalah merupakan kemampuan seseorang dalam proses penalaran dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. Capaian pembelajaran yang terdiri dari beberapa tujuan pembelajaran dapat diidentifikasikan ke dalam materi-materi yang sifatnya umum dan materi-materi yang sifatnya khusus. Contohnya ini mudah, dari mudah dulu baru ke sulit. Yang pertama, menganalisis perbedaan Al-Quran dan Wahyu sehingga dapat meningkatkan keimanan, sikap kritis, dan toleransi. Kemudian menganalisis secara konseptual
dan prosedural kedudukan dan fungsi Al-Quran sehingga dapat meningkatkan keimanan dan motivasi belajar ilmu pengetahuan. Yang ketiga, menganalisis ayat-ayat makkiyah dan madaniyah dalam Al-Quran sehingga dapat meningkatkan keimanan, bersikap toleran dan moderat. Berarti ini dari mudah ke sulit. Kan sama Ibu. Ya, lanjutkan. Ya, silakan Ya. Ibu. Saya Ya, Pak. Abdi dulu Pak. Ya, pakai Ibu. Yang selanjutnya meneruskan dari Bapak Abdullah. Yang C, dari mudah ke sulit, pola ini memberikan treatment kepada peserta didik untuk melakukan hal-hal yang mudah agar peserta didik dalam mengawali pembelajaran tidak langsung menjumpai hal-hal yang sulit. Selanjutnya ada urutannya tujuan pembelajaran. Yang pertama dari umum ke khusus. Yang pertama yaitu mengenal huruf hijaiyah secara terpisah dan bersambung secara tanda baca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang kedua, mengenal huruf hijaiyah secara terpisah dan bersambung serta tanda baca Al-Quran dengan baik dan benar. Selanjutnya, melafalkan dan mempraktikkan membaca huruf hijaiyah bertanda baca dengan baik dan benar. Yang keempat, melafalkan dan menghafalkan surah-surah pendek atau pilihan Quran surat Al-Fatihah. Hierarki keilmuan merupakan urutan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada tingkatan atau klasifikasi materi dalam satu bidang kajian ilmu yang spesifik. Sebagai contoh, fikih juga dapat dilihat dari sisi hierarkinya, sebagaimana orang yang akan melaksanakan salat tertentu harus memahami tentang bab suci atau toharoh. Di sini ada urutan tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu mengenal rukun Islam untuk menumbuhkan keyakinan, ketaatan, cara menjadi pribadi muslim yang tafakuh fiddin. Yang kedua, melafalkan kalimat syahadatain sehingga tertanam keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang patut disembah. Yang ketiga, memahami tata cara berwudu agar selalu menjaga kesucian perkataan serta perbuatan dan juga sebagai persyaratan untuk menjalankan ibadah. Yang keempat, melafalkan kalimat azan dan iqamah agar tertanam sikap taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, disiplin dan tertib dalam menjalankan ibadah. Selanjutnya, melakukan salat fardu agar menjadi muslim yang taat beribadah dan dalam bersikap sehingga bisa menjadi teladan bagi teman sebayanya. Yang keenam, melakukan zikir dan doa sesudah sholat agar menjadi pribadi yang sabar dan optimis dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Oke, dilanjut sama Ibu. Gitu. Ya. Silakan, Bu. Ya, selanjutnya yang kelima, alokasi jam pelajaran. Di sini ada bagiannya A. Struktur kurikulum. Dalam menentukan alokasi jam pelajaran,
pada masing-masing tujuan pembelajaran merujuk pada struktur kurikulum pada jenjang satuan pendidikan. Jumlah jam pelajaran pada setiap tujuan pembelajaran dalam kelas tertentu harus sama dengan jumlah jam pelajaran selama setahun pada struktur kurikulumnya. Yang B, format alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran dapat disusun dengan berbagai format, sehingga dengan kreativitas guru, komponen yang harus ada dalam format sekurang-kurangnya terdiri dari elemen, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, kelas, dan alokasi waktu serta identitas mata pelajaran. Selanjutnya, kesimpulan dari alur tujuan pembelajaran atau yang disingkat dengan ATP merupakan rangkaian beberapa tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis dalam setiap fase. Alur tujuan pembelajaran ada kaitannya dengan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran disusun setelah menganalisis capaian pembelajaran, merumuskan tujuan pembelajaran, itu mungkin kesimpulannya. Demikian Bapak Ibu presentasinya ya. Cukup hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin nanti ada dari teman-teman yang ingin bertanya, mari kita diskusi bareng saja. Mungkin di sini tidak ada yang menggurui ya Bapak Ibu ya. Kita saling sharing aja, saling bertukar pikiran, salingan aja lah. Dan nanti kalau jika ada pertanyaan, silakan komen di link YouTube kami atau di Japri juga tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kami bisa menjawabnya ya. Ya. Insya Allah Pak Abdullah, Ibu Eva, Bu Nur Halimah siap untuk menjawabnya. Ya, mudah-mudahan kami ya. Insya Allah. Ya, demikianlah Bapak Ibu, kita tutup saja presentasi pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, kami dari kelompok 4 mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.